Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu. Engkau adalah gembala yang baik bagi kami. Hari ini Engkau menyadarkan kami bahwa sebagai gembala Engkau mengorbankan dirimu sampai tuntas untuk keselamatan kami. Kami juga boleh menyerupai Engkau menjadi gembala di dalam keluarga kami masing-masing, di tempat di mana kami bekerja, dan kami juga boleh membawa banyak orang untuk menjadi dekat dan akrab dengan Engkau sebagai gembala yang baik. Demi Kristus Tuhan antara kami. Amin. Baik, saya eh, pertama-tama merasa senang boleh berjumpa lagi pada sore waktu yang sama untuk bisa berbagi kembali eh, renungan pada sore hari ini sebelum sebelum jam kerahiman ilahi. Dan tema yang saya bawakan pada hari ini adalah tentang pengorbanan Sang Gembala. Mari kita memperhatikan gambar yang saya tampilkan di sini. Kalau berbicara tentang pengorbanan Sang Gembala, mata kita tertuju pada Yesus yang dalam masa Paskah ini kita melihat sosoknya sebagai gembala yang baik. Sosok gembala yang baik itu dari gambar ini bisa mengatakan banyak hal. Tidak hanya memperhatikan domba-domba tangan Yesus. Pokoknya gambar ini memang menarik ya, Eh, menunjukkan betapa ada kedekatan antara sang gembala dengan domba-domba. Dan tentu kita yang mengimani Yesus tidak melihat Yesus dan gembala, Yesus sebagai gembala dan domba-domba yang ini. Tapi yang perlu kita lihat adalah sosok Yesus sebagai Tuhan kita dan kita adalah pengikut-pengikutnya. Kita adalah orang-orang yang Dia selamatkan. Nah, saya akan mulai dengan membawa kita masing-masing untuk eh, melihat kembali ya makna dari gembala dan domba berdasarkan Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18 yang hari ini pasti bisa dibaca di Rua atau buku-buku yang lain atau ketika ikut misa pasti membacanya ini. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau kita omong tentang gembala, gembala itu artinya seorang penjaga atau pemiara binatang atau ternak. Kita semua pasti langsung punya bayangan ke sana. Tetapi kalau kita melihat makna gembala secara Kristiani, itu adalah penjaga keselamatan bagi orang yang banyak. Maka pikiran kita tentu langsung tertuju pada pribadi Yesus sebagai gembala kita. Kemudian domba. Domba itu kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sangat jelas definisinya. Kambing yang berbulu lebat atau berbulu tebal. Bulunya bisa dipakai untuk bahan membuat wol, kain wol itu. Atau orang biasa sebut juga sebagai kambing kibas. Tapi kalau kita lihat nilai Kristianinya atau makna Kristianinya, domba itu artinya umat manusia. Yesus akan menembus dosa-dosa dari segenap domba atau umat manusia yang percaya kepadanya, yang digembalakan oleh Kristus sendiri. Nah, maka antara makna gembala dan domba dalam arti sebenarnya, kemudian dalam arti yang rohani, kita bisa tangkap. Nah, lalu kita lalu melihat Yesus, ya Yesus adalah gembala yang baik. Yesus menamakan dirinya sebagai gembala.
akulah gembala yang baik. Dan kita yang percaya kepadanya adalah domba-domba penggembalaannya. Dia sebagai gembala, kita adalah domba. Dia sebagai Tuhan yang kita ikuti, dan kita mengikutinya, atau kita sebagai pengikut-pengikutnya. Nah, Yesus adalah gembala kita. Sebagaimana dia sendiri berdasarkan Injil Yohanes bab 10, paling kurang di ayat yang ke-11, itu dia dengan sangat jelas mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik. Di sini ada dua tipe manusia. Tipe yang pertama adalah ketika Yesus berkata kepada kaum Farisi, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi ciri khas seorang gembala yang baik adalah dia yang seluruh hidupnya itu tercurah untuk domba-dombanya. Baik atau tidak baik, dia akan membaktikan seluruh hidupnya untuk yang dia layani. Itu adalah gembala yang baik. Lalu, tipe manusia yang kedua adalah orang upahan. Orang upahan itu bukan seorang gembala, karena dia hanya diupah. Dia juga bukan pemilik dari domba-domba. Dia akan berbeda sekali dengan gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Dia itu akan meninggalkan domba-domba, dia akan lari karena serigala atau musuh-musuh yang datang. Dia juga yang akan mencerai-beraikan domba-domba. Dia juga yang tidak akan memperhatikan para domba gembalaannya. Lihat dua tipe manusia ini, atau dua tipe manusia yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 11 dan 12 sangat nyata di dalam kehidupan kita. Kalau menjadi gembala itu artinya suka dan duka, dia akan tetap bertahan dan melayani sampai tuntas. Yang hanya upahan adalah ketika ada sesuatu yang terjadi, dia akan langsung lepas tangan, membiarkan segala-galanya, dan dia mencari aman. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, entah di dalam keluarga atau juga di tempat di mana kita bekerja. Bisa muncul situasi seperti itu. Dua tipe manusia, satu yang setia sebagai gembala yang baik, satu yang hanya menjadi orang upahan, itu selalu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita harus belajar. Mari kita perhatikan gambar ini. Yesus sebagai gembala yang baik di hadapan domba yang putih-putih semua. Tanda mereka begitu tulus bersama sang gembala ini. Apalagi kita manusia yang dibaptis, mestinya kita harus lebih dari itu. Kalau domba saja begini, masa kita berbeda dengan atau jauh dari Yesus? Tuhan Yesus juga sebagai sosok gembala, tidak hanya gembala yang dia sukai. Tidak. Yesus adalah seorang gembala yang sangat berbeda. Yesus mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya itu mengenalnya. Relasi yang begitu akrab antara dia sebagai gembala dan manusia sebagai domba penggembalaannya. Keakraban, saling mengenal, dia sungguh-sungguh mengatakan dia pengikut Kristus, dan Kristus memang juga mengenal dia. Maka Yesus mengenal domba-dombanya. Domba-dombanya juga harus mengenal siapakah Yesus itu. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Kita sebagai orang yang dibaptis itu mendapat tantangan baru. Apa itu? Kalau Yesus itu mengenal kita secara pribadi, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mengenal Yesus secara pribadi? Nah, itu yang penting bagi kita. Ya, orang-orang LPF itu mestinya begitu. Ya, Tuhan mengenal orang-orang LPF satu persatu, maka setiap orang LPF juga harus mengenal Yesus secara pribadi dan mendalam. Dalam doa-doa kita, dalam kehidupan kita apa adanya, Yesus harus selalu nomor satu dalam kehidupan.
Yesus juga dalam Injil Yohanes dia mengatakan ya tidak hanya mengenal domba-dombanya, tapi bahwa Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Antara Bapa dan Yesus sebagai putra itu dalam roh yang sama yaitu Roh Kudus itu satu kesatuan, saling mengenal satu sama lain. Yesus itu luar biasa. Dia tidak mengatakan saya mengenal Bapa dan Bapa mengenal aku. Tidak. Tapi dia mulai dengan Bapa mengenal anak dan anak mengenal Bapa. Itu luar biasa. Inilah eh, keluhuran dari Yesus sebagai anak ya. Diutamakan Bapa dulu. Bapa mengenal anak atau Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dia yang lebih dulu mengenal aku, bukan aku yang lebih dulu mengenal dia. Demikian juga kita. Mestinya kita eh, punya prinsip seperti Yesus. Tuhan itu lebih dahulu mengenal kita, Tuhan itu lebih dahulu mencintai kita, baru kita mengenal Dia, baru kita mencintai Dia. Itu. Yesus itu memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Pengenalan itu menjadi sempurna ketika Yesus mempersembahkan dirinya secara total dalam paskanya untuk menyelamatkan manusia sebagai domba-dombanya. Dan tidak hanya domba yang masuk dalam kelompok khususnya Yesus itu, tapi juga dikatakan ada domba-domba lain juga dituntun oleh Yesus. Mereka menjadi satu kawanan karena mendengar suara Yesus, dan Yesus juga menjadi satu-satunya gembala. Keselamatan yang Tuhan tawarkan itu bukan status quo atau milik dari orang-orang tertentu saja, tapi keselamatan itu Tuhan tawarkan untuk semua orang yang sungguh terbuka kepadanya, dan tentu saja di dalam gereja. Dulu Santo Siprianus itu punya satu prinsip yang sangat terkenal, extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja itu tidak ada keselamatan. Meskipun ada pergeseran ya karena perkembangan zaman ya, tetapi lihatlah bahwa dalam nama Yesus itu ada keselamatan, ada keselamatan. Maka Yesus itulah yang menjadi satu-satunya gembala agung yang mempersatukan semua orang. Bahkan dalam doanya sebagai Imam Agung, dia berdoa begini, Ut unum sint. Semoga mereka semua menjadi satu kawanan. Ya, itu doa Yesus sebagai Imam Agung. Nah, Yesus mengatakan bahwa Bapa mengenal aku mengenal Bapa. Nah, ini adalah relasi yang begitu dalam dari Yesus sebagai anak dan Allah Bapa dalam Roh Kudus. Perhatikan gambar Trinitas, simbol yang dibuat di sini. Ada Bapa, Putra, eh, ini adalah Bapa, ada Roh Kudus, simbolnya merpati, dan ada Yesus, ya, pegang bola dunia ini ya. Ada gambar-gambar ikon-ikon yang coba untuk membangkitkan pikiran kita untuk fokus pada Tritunggal Maha Kudus. Nah, Bapa itu mengasihi Yesus anaknya. Kenapa Bapa mengasihi Yesus? Karena Yesus itu taat kepada Bapa. Apa wujud ketaatannya? Karena Yesus itu sebagai anak mengorbankan diri, memberikan nyawanya untuk menerima kembali apa yang Bapa berikan kepadanya. Jadi itu satu hal yang sangat luhur. Bapa itu begitu mengasihi Yesus sebagai anak, sebagai putranya, karena Yesus itu begitu taat. Dia mengorbankan dirinya. Dia rela wafat karena dia taat kepada Bapa. Yesus sendiri mengendaki untuk bisa memberikan nyawanya sebagai tugas yang dia terima dari Bapa. Bapa memberi perintah supaya dia menyelamatkan manusia dengan mengorbankan nyawanya. Dan Yesus dengan tangan terbuka, dengan kehendak bebas menerima ya penugasan atau kehendak yang Bapa berikan kepadanya.
ini begitu luhur. Maka Yesus dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 30 mengatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Bapa, Yesus sebagai anak, dan Allah sebagai Bapa itu satu dalam Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat isi Injil Yohanes yang kita lihat bersama tadi, betapa luhurnya Yesus itu dengan pengorbanannya sebagai gembala yang baik. Dia menjadi seorang gembala yang mengorbankan dirinya sampai tuntas karena kasihnya, karena kerahimannya kepada manusia. Bagaimana dengan pengalaman rohani dari Santa Faustina? Dalam buku harian Santa Faustina, itu sebetulnya menceritakan begitu banyak hal tentang kasih dan kerahiman dari Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Dalam arti apa? Santa Faustina dalam diary atau buku hariannya itu menceritakan bahwa Yesus sendiri itu membicarakan dirinya sendiri atau bercerita tentang dirinya sendiri atau bersaksi sebagai gembala yang baik. Ketika dia berbicara secara pribadi dengan Faustina dalam kesaksian-kesaksian Santa Faustina dalam diary atau buku harian, sebetulnya mencerminkan nilai gembala yang baik ada di sana. Kerahiman ilahi yang ditampilkan atau yang diceritakan oleh Santa Faustina itu menceritakan sebenarnya Yesus seorang gembala yang baik. Dan Yesus, dengan kerahimannya, dia selalu mencari jiwa-jiwa yang hilang. Dan belas kasih atau kerahimannya itu begitu lembut menyapa setiap pribadi. Ada dua nomor yang sangat terkenal. Saya ambil di sini misalnya nomor 423 dari buku harian Santa Faustina. Dalam buku harian Santa Faustina 423 nanti bisa dibaca, saya ringkaskan seperti ini. Dalam nomor ini menyoroti bahwa Yesus sebagai gembala yang baik yang datang untuk menyelamatkan orang yang tersesat dengan menekankan bahwa kaum pendosa yang terbesar sekalipun punya hak untuk mengalami belas kasih Allah. Seorang biar dia berdosa sekalipun, dosanya itu berat sekalipun, tapi Yesus akan tetap menunjukkan kasih dan kerahimannya kepada orang itu. Siapa orang itu? Anda dan saya. Kita adalah orang berdosa. 423 dari buku harian Santa Faustina ini mengatakan dengan jelas kepada kita, kita ini orang berdosa. Tapi kita bisa mengalami kerahiman Tuhan, belas kasih dari Tuhan, semua itu karena cinta dari Yesus kepada kita secara pribadi. Dalam buku harian Santa Faustina nomor 1784 juga sangat bagus, nanti bisa dibaca rumusan yang panjang. Di sini secara singkat saya rumuskan begini. Yesus menyebut dirinya sebagai pembimbing rohani bagi jiwa-jiwa yang bertujuan untuk menguduskan mereka. Yesus membimbing setiap pribadi untuk bisa menjadi kudus. Dan ketika Yesus membimbing orang-orang itu, tidak semuanya orang-orang yang baik-baik saja. Ada juga orang-orang berdosa. Dan dosa mereka juga bukan yang ringan-ringan saja. Dosa yang berat-berat sekalipun, Yesus hadir di sana dan membimbing mereka. Kenapa? Karena Yesus mau menguduskan mereka. Maka para pendosa besar sekalipun akan mendapat perlindungan dalam kerahiman atau belas kasih dari Tuhan. Dua nomor ini yaitu 423 dan 1784 itu mau menggambarkan sosok Tuhan Yesus yang kita imani sebagai gembala yang baik. Yesus gembala yang baik itu tidak pakai hitung-hitungan. Itu yang dialami oleh Faustina dan dia coba untuk membagikannya kepada kita. Itulah Yesus yang gadis love, Allah adalah kasih dalam diri Yesus sendiri. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang harus kita lakukan?
Mari kita perhatikan gambar ini. Sekali lagi, kita ganti domba-domba yang ada di gambar ini dengan diri kita, Anda dan saya, yang kiranya berdiri di dekat Yesus, atau Anda yang mungkin sedang digendong oleh Yesus. Pikirkan kalau kita seperti itu, betapa luar biasanya. Kalau domba saja bisa digendong oleh Yesus, kita sebagai manusia, seberat apapun dosa kita, Yesus bisa melakukannya seperti ini. Dan semua mata tertuju pada Yesus. Domba-domba, meski hanya sebuah lukisan, tapi semua tertuju pada Yesus. Dan kalau kita ada di sana, mungkin mata kita juga akan tertuju pada Yesus yang sedang menggendong salah seorang di antara kita yang sangat membutuhkan Yesus dalam kehidupannya. Maka hal pertama yang harus kita lakukan itu apa? Kita perlu belajar menjadi gembala yang baik di mana saja kita berada, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan-perbuatan kita. Kita harus mencerminkan sosok Yesus gembala yang baik. Gembala yang baik itu tidak harus pakai jubah dulu. Tidak. Dalam hidup setiap hari dalam keluarga, di tempat di mana kita bekerja, dalam kelompok LPF ini, kita semua punya satu panggilan yang sama untuk menjadi gembala yang baik. Gembala yang baik. Kita menjadi seperti Yesus dalam gambar ini, yang membuat semua orang punya mata tertuju kepada Dia sebagai sumber keselamatan. Kita pun punya tugas untuk membawa sesama kita kepada Yesus untuk merasakan kerahimannya, merasakan kasih setianya. Maka tentu saja kita harus bertransformasi dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita, dan juga dalam setiap perkataan atau tutur kata kita. Kita coba berefleksi sejauh mana pikiran-pikiran kita, perkataan-perkataan, dan perbuatan-perbuatan kita itu mencerminkan kita sebagai gembala atau bukan. Dalam keluarga, kepada anak-anak atau para cucu, kita betul-betul sebagai gembala atau tidak. Ketika kita berbicara dengan mereka, anak muda generasi sekarang ini, ketika kita berpikir tentang seseorang, ketika kita melakukan suatu, apakah mencerminkan kita sebagai gembala yang baik, yang sedang mengikuti Yesus Sang Gembala Agung? Yang kedua, kita belajar seperti Yesus Sang Gembala baik yang mengorbankan dirinya bagi keselamatan manusia selaku domba-dombanya. Nilai sacrifice, pengorbanan diri kita. Ini bukan hal yang baru. Di dalam setiap keluarga pasti mengalami yang namanya pengorbanan itu selalu ada. Dalam keluarga itu selalu ada pengorbanan. Kalau ibu tidak berkorban untuk memasak, mencuci, membersihkan rumah, mungkin cerita tentang hidup berkeluarga pasti berbeda. Kalau seorang bapak tidak bekerja, dia hanya makan tidur, mungkin ceritanya berbeda. Tapi begitu luar biasa. Setiap orang punya pengorbanan. Dan yang ketiga adalah kita ikut mencari dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang. Yesus itu selalu mencari dan menyelamatkan. Maka kita juga bisa menjadi gembala yang mencari. Carilah. Kalau yang sudah dalam lumpur, angkatlah mereka dari lumpur. Supaya mereka bisa keluar dari lumpur. Kita ikut mencari dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang. Itulah tugas kita juga sebagai orang-orang LPF, yang mana kalau kita bisa menyelamatkan satu saja jiwa yang tersesat, itu sungguh luar biasa. Maka, saudara-saudariku, Yesus, Engkaulah andalanku. Itulah doa yang selalu indah, selalu bagus untuk kita doakan dan kita kenang bersama. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam surga, Engkau sungguh baik hati. Melalui Yesus Kristus Sang Gembala baik, Engkau juga mau menjadikan kami sebagai gembala-gembala untuk
sesama yang ada di sekitar kami. Kami berdoa untuk kami semua, para imam yang sudah dikuduskan, semoga menjadi gembala yang baik. Semoga kami menjadi gembala yang berbau domba, tidak memilih-milih dalam melayani, tapi melayani orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Bantulah kami juga, terutama umatmu juga, untuk menjadi gembala di dalam keluarga masing-masing, di tempat bekerja, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan mereka, sungguh mencerminkan kehadiranmu sebagai gembala yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan Dan bersama rohmu. perlu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ah, Tuhan memberkati kita, dan Santa Faustina mendoakan kita semua. makasih.